Tes, suara saya terdengar. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kawan-kawan, nanti perkuliahan ini akan direkam oleh Mbak Mun. Ya. Hasil rekamannya nanti bisa diakses di psikologi. Nanti saya berikan kode akses untuk psikologinya. Termasuk file materi ini juga bisa diakses di psikologi. Begitu, ya. Dan sekali lagi, kawan-kawan, saya sampaikan sebagai bukti perkuliahan sudah diselenggarakan, dan sebagai bukti dari absensi, kehadiran kawan-kawan, nanti pada akhir perkuliahan kita akan melakukan foto bersama. Ya. Nanti akan diambil oleh Mbak Mun fotonya dan diwajibkan menghidupkan kameranya. Gitu ya. Bagi yang kameranya mati, ya, tanpa ada izin, ya, maka saya anggap tidak hadir perkuliahan. Begitu ya, kawan-kawan. Kita mulai sesi ya. Gimana? Ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita mulai? Tidak, Pak. Ya. Kita mulai, kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa mulai direkam, Mbak Mun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kawan-kawan, semester 5 ya. Saya ucapkan selamat datang di mata kuliah kritik arsitektur. Mata kuliah ini statusnya sebagai mata kuliah pilihan, baik di kurikulum 2015 ya, kalau tidak salah, maupun di kurikulum kita yang baru di kurikulum 2020 ya. Mata kuliah kritik arsitektur statusnya masih sama sebagai mata kuliah pilihan. Tetapi perbedaannya ya, kalau di kurikulum yang lama nama mata kuliah ini hanya kritik arsitektur. Sementara di kurikulum terbaru kita, yang baru kita gunakan, ya, mata kuliah kritik arsitektur ditambahi penamaannya menjadi kritik arsitektur dan EPH. Nah, ada penambahan. EPH yang artinya evaluasi purnahuni. Pada kurikulum sebelumnya, EPH ini menjadi bagian dari materi arsitektur lingkungan dan perilaku. Materi akhir sebelum UAS gitu ya. Karena saya juga mengampu mata kuliah itu. Ya. Tetapi dikarenakan di kurikulum baru ya, mata kuliah
arsitektur lingkungan dan perilaku dihapuskan, ya, dan dilebur ke dalam mata kuliah baru, gitu ya, dilebur ke dalam mata kuliah baru, ya, maka salah satu materi di mata kuliah tersebut yang memiliki kedekatan dengan kritik arsitektur, ya, maka dimasukkan ke dalam mata kuliah kritik arsitektur, yakni EPH, evaluasi Purnahuni. Karena pada hakikatnya evaluasi itu merupakan bagian dari kritik. Nah, gitu. Tentu ada penambahan nama, ya, menjadi kritik arsitektur dan EPH, menjadikan mata kuliah kita ini ada penambahan atau pembedaan dengan mata kuliah kritik arsitektur pada tahun-tahun sebelumnya, gitu. Karena ada penambahan EPH-nya, gitu ya. Tetapi penambahannya sebenarnya tidak signifikan, materinya sama, hanya ada beberapa penekanan untuk menjelaskan EPH. Ya, ada penekanan-penekanan baru untuk menjelaskan EPH. Begitu juga pengaruhnya nanti pada tugas. Ya, tugas kita juga akan membuka kesempatan kawan-kawan untuk nanti bisa mempelajari atau menerapkan EPH dalam tugasnya, gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan tugas dengan kritik arsitektur tahun sebelumnya karena ada penambahan EPH, begitu. Pada pagi hari ini kita menyelenggarakan perkuliahan perdana dari kritik arsitektur dan EPH. Ya. Saya akan menyampaikan substansinya saja, nanti berkaitan dengan kontrak perkuliahan, rangkaian materi, itu kawan-kawan bisa mengaksesnya secara asinkronik, ya, di LSM yang kita gunakan. Ya. Kita hari ini akan bicarakan pengantar perkuliahan kritik arsitektur. Ya. Di cover materi saya, ya, itu adalah skyline, gitu, ya, dari Dubai, kota Dubai. Nah, Dubai yang sekarang merupakan salah satu kota termaju di dunia, gitu ya, itu tidak dapat dihindari, ya, tidak dapat dihindari pengaruhnya, terutama terhadap kondisi mental umat Islam. Umat Islam seakan-akan merasakan optimisme, euforia. Ternyata kita juga bisa maju loh. Ternyata kita juga bisa bersaing dengan peradaban barat, terkhusus pada bidang arsitektur. Kita punya kota yang maju sekarang, kita punya kota yang besar. Jadi kota-kota besar tidak lagi sekarang berada di bagian dunia barat, gitu ya, di Eropa Barat maupun di Amerika Serikat, gitu ya, atau termasuk dalam ini adalah barat dalam konteks pemikiran, ya, pandangan hidup seperti sekarang, ya, kita dapat katakan Jepang itu juga merupakan perluasan dari barat sebagai pandangan hidup, gitu ya. Tokyo, gitu ya, kota yang maju sekali, ya, maupun Singapura. Nah, Singapura walaupun posisinya di Asia Tenggara, tetapi dia merupakan perluasan dari pandangan hidup barat, gitu ya. Kita optimis umat Islam, ternyata kita juga bisa kok punya kota besar yang canggih, gitu ya. Bahkan di Dubai lah terdapat bangunan tertinggi di dunia sampai saat ini, Burj Al Khalifa itu, gitu ya. Bahkan sekarang Saudi di Riyadh kalau tidak salah itu sedang membangun, ya, Riyadh Tower, ya, yang ketinggiannya masih dirahasiakan, tetapi bocorannya ketinggiannya akan 1 kilometer plus, gitu ya. Kalau Burj Al Khalifa itu kan 800 meter persegi, 800 meter ketinggiannya, 800 meter persegi, 800 sekian meter ketinggiannya, yang mentasbihkannya sebagai bangunan tertinggi di dunia. Sekarang Riyadh di Saudi Arabia, yang notabene juga menjadi bagian dari dunia Islam, itu sedang mempersiapkan bangunan tertinggi di dunia. 1 kilometer plus. Tidak ada yang tahu, ya, plusnya pastinya itu berapa meter ketinggiannya. Dulu, ya, ketika Dubai membangun Burj Al Khalifa, ya,
Kuwait itu punya proposal Silk Tower. Silk Tower itu direncanakan ketinggiannya 1,2 kilometer. 1,2 kilometer. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabarnya, ya, dan sepertinya batal untuk dibangun karena masalah perekonomian Kuwait. Nah, tetapi pembangunan Dubai ini di satu sisi memang mempengaruhi psikologis umat Islam. Kita bisa kok maju itu. Kita bisa maju. Sehingga kata Ali Al-Alawi, Profesor Ali Al-Alawi, ya, beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan di Irak, ya, dan pernah menjadi guru besar sejarah peradaban Islam di Malaysia. Ya. Beliau mengatakan Dubai ini sudah menjadi merek kemajuan bagi umat Islam. Ya. Dunia Islam, ya, kalau ingin maju, ya, bersaing bahkan mengungguli Barat, maka jadilah Dubai. Nah, itu sisi positif dari pembangunan Dubai. Gitu. Dan tidak bisa dielakkanlah pengaruhnya. Mahasiswa arsitektur juga pasti akan takjub dengan Dubai. Gitu ya. Tetapi dalam konteks kritik arsitektur, kita harus bisa melihat Dubai secara kritis. Nah, di sini penting nih. Ini penting. Gitu ya. Jadi seorang kritikus arsitektur, ya, dia harus mampu mengulas suatu objek arsitektur dengan mendalam, dengan pemikiran yang kritis. Gitu ya. Nanti kita akan bicarakan lagi Dubai ini, dan saya rencanakan ini akan menjadi tugas kecil lah gitu nanti ya dalam perjalanan perkuliahan kita. Banyak sekali kritik yang disampaikan terhadap Dubai, termasuk Profesor Ali Al-Alawi itu juga mengkritik Dubai. Beliau katakan ya, Dubai itu hanya mencerminkan kemajuan fisikal, hanya mencerminkan kemajuan dunia lahir, tetapi ya nihil dari dunia batin spiritualitas Islam. Padahal seharusnya kalau kita bicara arsitektur Islam, antara yang batin dengan yang lahir itu kan satu kesatuan. Jangan sampai kita mempermak gitu ya, berfokus pada yang lahir tapi yang batinnya hilang. Tapi yang batinnya dikalahkan. Tidak ada lagi spiritualitas di sana. Yang terlihat hanya apa? Keangkuhan ekonomi. Keangkuhan orang-orang kaya untuk menunjukkan dia memiliki kekuasaan dengan kekayaan yang dia miliki. Dia mampu memiliki bangunan tertinggi di dunia. Karena apa? Dia kaya, dia menunjukkan kelas ekonominya. Tetapi dengan pembangunan yang dilakukan, tidak berdampak positif, tidak mensejahterakan, ya, tidak meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat bawah. Gitu. Itu salah satu kritik dari Profesor Ali Al-Alawi. Bahkan ya Pak Ridwan Kamil yang terlibat dalam perencanaan master plan Dubai itu pernah menulis di majalah Indonesia Design. Saya nggak tahu majalah itu sekarang bagaimana riwayatnya, tapi ketika saya dulu menjadi mahasiswa S1 ya, majalah itu majalah yang ngehits lah gitu ya. Kalau kita mahasiswa arsitektur nggak baca itu majalah loh, kita berarti nggak keren lah gitu ya. Kita belum melek informasi arsitektur gitu ya. Itu kalau tidak salah di tahun berapa ya, 2009 gitu, 2009 atau 2010 lah gitu. Pak Ridwan Kamil itu pernah menulis di majalah Indonesia Design kritik beliau terhadap Dubai. Padahal beliau terlibat sebagai perencanaan master plan Dubai, tapi beliau mengkritik. Dan kritiknya menarik sekali. Yang saya ingat dari majalah itu masih ada ya, tapi sepertinya itu di perpustakaan pribadi saya di Bali gitu ya. Yang saya ingat dari kritiknya Pak Ridwan Kamil itu mengatakan Dubai itu seperti kebun binatang. Semua hewan ada di sana.
Maksudnya apa? Ya semua bentukan arsitektur, semua langgam arsitektur ada di sana. Seperti kita kalau ke kebun binatang, oh ada binatang melata, ada binatang mamalia dan lain sebagainya. Ada singa, ada ular, ada unggas dan lain sebagainya. Dubai itu seperti itu. Dan seperti kebun binatang, ya maksudnya dari Pak Ridwan Kamil, selain semua langgam arsitektur itu ada di sana, bagaikan kebun binatang di mana semua hewan itu dikumpulkan ada di sana, ya, yang menjadi permasalahan Dubai adalah identitas. Arsitek-arsitek hebat yang merancang di Dubai ingin menunjukkan kehebatannya dengan ciri khas masing-masingnya, kemudian akan muncul pertanyaan, Dubai itu apa? Dubai itu mewakili siapa? Dubai mencerminkan identitas masyarakat yang mana? Kan? Itu juga menjadi kritik yang baik sekali terhadap Dubai. Nah, itu salah satu kritik ya, salah satu kritik yang disampaikan oleh Profesor Ali Alawi dan Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, berkaitan dengan arsitektur Dubai. Ya, jadi kita sebagai seorang kritikus dan kawan-kawan di mata kuliah ini nanti kita akan belajar untuk mengkritik gitu ya. Kita jangan cepat terpukau. Seorang kritikus itu dia tidak boleh cepat terpukau. Dia tidak boleh larut. Dia harus tetap pandangannya jernih. Dia harus mampu berpikir kritis. Ada apa ya di balik pembangunan yang mentakjubkan itu? Dia harus bisa melihat sesuatu di balik yang fisik. Ada apa sebenarnya? Itu penting ya. Kita nanti akan dalam perkuliahan selanjutnya akan mengasah itu kemampuan kawan-kawan untuk menjadi seorang kritikus gitu ya. Nah, ini landasan perkuliahan kita secara filosofis, selalu saya ulangi, saya ingatkan kembali ya kawan-kawan ya. Niatkanlah perkuliahan ini ikhlas ya, hanya karena Allah. Bukan untuk mengejar ijazah, bukan untuk mencari kerja, bukan untuk melamar seseorang gitu ya. Tetapi utamanya niat mengikuti perkuliahan ini ikhlas karena Allah. Dalam rangka apa ikhlas karena Allah? Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba sekaligus sebagai wakilnya Allah. Jadi nanti menjadi seorang kritikus pun kita harus menyadari diri kita ini hamba dan wakilnya Allah. Maka pergunakanlah status sebagai kritikus itu untuk mengabdi kepada Allah. Untuk memperjuangkan hak-hak manusia. Untuk melestarikan atau untuk menjaga kelestarian seluruh alam yang diciptakan oleh Allah. Jadi niatnya harus itu. Kalau kita bisa menjaga niat itu, dan niat itu kan masalah batin ya, sehingga harus terus-menerus dilatih gitu ya. Istilahnya kalau dalam tasawuf itu riyadhah gitu, harus terus-menerus dilatih ya. Pastikan batin kita sepanjang perkuliahan ini hanya ikhlas untuk Allah. Nah, gitu ya. Bukan untuk hal-hal yang lain. Ya. Dan kita yakini benar janji Allah kalau kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, gitu ya, maka Allah akan menepati janjinya, memenuhi kebutuhan kita. Bukan saja kebutuhan di dunia, kita dicukupkan rizki, gitu ya. Ketika kita menjadi seorang kritikus, kemudian kita membela hak-hak kalangan lemah, gitu, seumpamanya, ya, pastikan kita meyakini benar janji Allah. Dengan itu Allah akan mencukupkan rezeki kita. Dan nanti Allah juga akan mencukupkan rezekinya, nikmatnya di akhirat. Berupa pahala. Ini yang harus saya ingatkan kepada kawan-kawan gitu ya. Jadi luruskan niat kita. Nah ini kompetensi perkuliahannya, nanti kawan-kawan bisa perhatikan sendiri, baca sendiri ya. Yang bisa digarisbawahi di sini,
ya, kita akan berlatih kritik arsitektur bukan saja secara konseptual, teoritik gitu ya, tapi juga praktek. Nah, nanti kawan-kawan akan mempraktekkan menjadi seorang kritikus arsitektur, akan berpraktek menjadi seorang kritikus arsitektur, sehingga nanti produknya atau tugasnya juga berkaitan dengan praktik sebagai seorang kritikus ya. Ada video dan poster gitu ya. Ini tugas besar ya, video dan poster. Saya lihat kalau tugas besar saja cukup ya sudah, kita tidak perlu tugas yang lain gitu ya. Ini rencana perkuliahan kita, rencana materi perkuliahan kita sepanjang 1 semester ya. Kita di sesi pertama ini mengulas pengantar perkuliahan, kemudian di sesi 2, 3, 4, 5 yang warnanya jingga itu ya, tapi di layar warnanya menjadi kuning, kita akan bicarakan materi atau teori kritik arsitektur. Bagaimana secara teoritik dan konseptual apa yang dimaksud dengan kritik arsitektur dan bagaimana cara melakukan kritik dan mengapa kita harus melakukan kritik. Nanti agar kawan-kawan paham apa yang dimaksud kritik, mengapa kita harus melakukan kritik gitu ya. Tujuannya apa dan bagaimana caranya. Nah, sesi 2, 3, 4, 5 kita akan itu ya. Sementara sesi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kita akan membicarakan pisau analisa kritik. Jadi mengkritik itu kan butuh pisau analisa istilahnya ya. Butuh pisau bedahnya. Ya. Kita akan bicarakan itu pisau bedahnya di sesi ke-6 sampai sesi ke-12. Ya, kalau ternyata di perjalanan perkuliahan kita membutuhkan materi yang lain, kita masih punya 2 materi, masih punya 2 sesi gitu ya, kesempatan menambahkan 2 sesi, ya, sesi ke-13 dan 14. Kalau ternyata kita 12 sesi saja cukup ya sudah gitu ya. Nanti tergantung kebutuhan kawan-kawan sepanjang proses perkuliahan ini, apakah membutuhkan tambahannya apakah pada materi kritik arsitekturnya atau pada materi pisau analisa arsitekturnya. Nah, gitu, ya. Sehingga penting sekali keberadaan koordinator kelas ya untuk menyerap aspirasi dari kawan-kawan yang lain ya, butuh tambahan materi atau tidak, atau butuh pengembangan materi atau tidak. Contoh ya, di materi nomor 3 seumpamanya, di materi nomor 3 lingkup kritik arsitektur, saya sampaikan 1 sesi. Tapi ternyata kemudian kawan-kawan merasa 1 sesi nggak cukup, Pak. Kita butuh sesi tambahan untuk lagi membicarakan lingkup kritik arsitektur yang bahasannya lebih luas. Silakan, nanti kita tambahkan itu. Begitu ya kawan-kawan ya. Atau materi nomor 9, arsitektur dan manusia. Gitu. Ini karena materinya sangat padat sekali untuk materi sesi ke-6 sampai sesi ke-12, kalau ternyata dibutuhkan Pak, tolong ditambahkan sesi untuk mengulas materi arsitektur dan manusia, karena sesi yang lalu belum cukup. Nah, silakan disampaikan ke saya, nanti kita jadwalkan. Gitu ya. Begitu Mbak Munia, tolong nanti kawan-kawan diserap aspirasinya. Nah, ini referensi perkuliahan yang saya gunakan, ya. Nanti saya rapikan gitu ya. Ada buku berkaitan dengan konsep teori dan ada buku berkaitan dengan pisau analisa kritik. Saya pisahkan nanti menjadi 2 bagian ya. Ada buku berkaitan dengan teori kritiknya yang harus menjadi pegangan kawan-kawan berkaitan dengan definisi, tujuan, manfaat, ya, metode, pendekatan gitu. Dan ada juga buku yang berkaitan dengan pisau analisa kritik. Nanti saya pisahkan itu menjadi 2 ya, agar kawan-kawan mudah untuk mencari bukunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini rencana penilaian dan kontrak perkuliahan kita ya. Nanti bisa dibaca sendirilah ya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya.
Nah, ini yang penting sebenarnya. Nah, sebelum sampai di sini silakan kalau ada ingin ditanyakan terlebih dahulu. Dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai slide nomor 4. Sebelum saya ulas slide nomor 5 ini. Silakan kawan-kawan kalau ada ingin ditanyakan. Belum sepertinya, Pak. Yang belum ya, itu saya lanjutkan ya. Kalau untuk berkaitan dengan rencana perkuliahan, saya yakin tidak ada pertanyaan lah. Gitu. Dan saya harapkan ada pertanyaannya di sini. Lalu apa sebenarnya kritik arsitektur itu? Nah, kalau kita lihat gitu, atau kita pahami kritik arsitektur dalam lingkup keilmuan arsitektur, itu sebenarnya kritik arsitektur tidak dapat dipisahkan dari sejarah, teori, dan kritik. Gitu. Jadi dalam bidang keilmuan arsitektur itu ada konsentrasi keilmuan gitu ya, atau keahlian keilmuan di arsitektur itu disebut dengan sejarah, teori, dan kritik arsitektur. History, theory, and critic of architecture. Gitu ya. Itu satu bagian. Ya. Tetapi dalam proses pembelajarannya itu bisa dipisahkan. Gitu ya. Sejarah sendiri, teori sendiri, gitu ya, kritik sendiri. Ada mata kuliah yang terpisah untuk mempelajari 3 hal itu. Sejarah juga banyak, ada sejarah dunia 1, sejarah dunia 2, ada sejarah arsitektur Nusantara, kemudian ada sejarah arsitektur Islam dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian teori juga begitu, ya ada teori 1, teori 2, teori 3 dan lain sebagainya. Dulu saya waktu S1 itu kalau tidak salah sampai teori 2 atau teori 3 gitu ya. Ada teori arsitektur 1, teori arsitektur 2. Ada juga yang menggabungkan ya sejarah dan teori arsitektur gitu. Jadi antara sejarah dan teorinya dijadikan satu mata kuliah. Ada juga begitu. Tapi pada umumnya kritik arsitektur itu memang dipisahkan. Ya, dia sendiri. Apakah mata kuliahnya wajib atau pilihan. Gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan hubungan antara ketiganya itu. Mengapa toh antara sejarah, teori, dan kritik arsitektur itu menjadi satu bagian dalam bidang keilmuan arsitektur, satu bagian konsentrasi, satu bagian bidang keahlian dalam bidang keilmuan arsitektur. Karena begini, kawan-kawan ya. Ya, teori arsitektur gitu ya, itu tidak dapat dipisahkan dari konteks ruang dan waktu tertentu. Teori arsitektur itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu tertentu. Seumpama gitu ya, Le Corbusier punya teori arsitektur yang disebut dengan vers unie architectura gitu. Ya. Ada 5 prinsip arsitektur baru gitu kata Le Corbusier. Le Corbusier merumuskan teorinya itu terikat dengan ruang dan waktu tertentu. Ya. Ruang di mana dia hidup, di zaman apa, dan waktu. Gitu ya. Pada tahun berapa dia hidup, atau pada abad keberapa dia hidup. Kenapa ruang dan waktu itu mempengaruhi pemikiran seseorang. Gitu ya. Pemikiran manusia itu tidak bisa lepas dari konteks ruang dan waktu. Kita tidak bisa hidup di dalam, kita tidak bisa hidup di ruang hampa. Dan kita tidak bisa hidup di luar lintasan waktu. Ketika manusia hidup, ya dia hidup di dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Di mana dia hidup, ya, dan di zaman apa dia hidup itu mempengaruhi pemikirannya. Sehingga kita bisa katakan ya teori arsitektur yang dirumuskan
umpamanya di Prancis ya, atau di Italia lah. Teori arsitektur yang dirumuskan di Italia pada masa Gotik itu tidak, kemungkinan besar tidak lagi relevan untuk masa sekarang. Ya, karena teori-teori arsitektur Gotik itu ya salah satunya banyak diterapkan di Italia, ya, di Italia, di Jerman, di Prancis, di Inggris, ya, di Spanyol sebagian, ya, itu terikat dengan ruang Eropa Barat itu, ya karena berkaitan dengan suku Goth gitu ya, dengan keyakinan mereka, ya, dan waktu mereka hidup. Kemungkinan besar teori-teori itu tidak bisa kita gunakan sekarang, tidak lagi relevan. Ya. Kita sudah berbeda tempat, gitu ya, di Indonesia, spesifiknya di Jawa Tengah, di Surakarta lagi lebih spesifik, dan perbedaan waktunya sudah sangat jauh. Kita hidup di abad ke-21. Gitu ya. Jadi teori itu ya, tidak bisa lepas dari konteks ruang dan waktu di mana teori itu dirumuskan. Lalu apa hubungannya dengan sejarah? Ya, lintasan sejarah itu dapat memperlihatkan kepada kita ya perkembangan bahkan perubahan dari teori arsitektur. Selama ini kan kita belajar sejarah arsitektur itu untuk melihat perkembangan dan perubahan langgam, ya, bentuk arsitekturnya. Tapi yang hampir tidak disadari, perubahan bentuk arsitektur itu karena adanya perubahan teori. Dan itu kan secara signifikan dapat kita lihat ketika peradaban Barat itu memasuki masa atau zaman modern. Bentuk arsitekturnya kan menjadi benar-benar berbeda gitu ya. Antara masa klasik dengan masa modern. Itu kan benar-benar berbeda itu bentuknya. Kenapa? Karena secara fundamental ya teorinya berbeda gitu. Nah, jadi kalau belajar sejarah itu ya kawan-kawan, belajar sejarah arsitektur itu bukan sekedar untuk melihat perkembangan dan perubahan bentuk arsitekturnya yang kita reduksi menjadi langgam-langgam gitu ya. Ada arsitektur gaya Renaissance, arsitektur gaya Gotik, arsitektur gaya Romawi gitu ya. Tetapi juga dari perubahan bentuk itu kita dapat pahami adanya atau terjadinya perubahan teori. Nah, itu yang banyak tidak dipahami. Kita cukup belajar sejarah itu hanya mencari langgam, memahami langgam. Tapi kita tidak pernah memahami mengapa berubah ya. Landasan teorinya apa? Kok bisa terjadi perubahan bentukan arsitektur atau terjadi perubahan atau pergeseran langgam arsitektur? Nah, ini yang itu kawan-kawan sebenarnya harus pelajari gitu ya. Itu hubungan antara teori dengan sejarah gitu ya, sejarah arsitektur dan teori arsitektur. Nah, lalu apa sekarang hubungannya dengan kritik? Nah, kritik arsitektur inilah yang memastikan ya bahwa teori itu terus mengalami dinamisasi. Teori terus mengalami dinamisasi dengan kritik. Nah, contohnya apa begini? Kawan-kawan kan pasti mengenal nama besar Le Corbusier ya, seorang tokoh arsitek sekaligus teoritikus arsitektur modern. Kalau kita bicara arsitektur modern, kita tidak lengkap kalau tidak bicara Le Corbusier, baik pemikiran maupun karya-karya arsitekturalnya. Nah, Le Corbusier sebelum merumuskan teori barunya berkaitan dengan 5 prinsip arsitektur baru, terlebih dahulu Le Corbusier melakukan kritik. Dia hampir keliling seluruh dunia lah, hampir ya, tidak seluruh dunia dia kunjungi, tapi kota-kota besar di dunia
yang memiliki capaian arsitektur masa lalu yang luar biasa. Termasuk Le Corbusier pernah ke Turki, ke Istanbul gitu ya. Dia sketsa lah sana, kemudian dia pelajari bangunan-bangunan kuno itu, ya. Nah, kemudian dia kritik semuanya. Bangunan-bangunan kuno itu dia kritik. Dari Eropa, Amerika, sampai ke dunia Islam. Dia kritik. Kesimpulan dari kritiknya Le Corbusier, kita hidup di zaman baru, sehingga kita butuh arsitektur baru. Kita tidak butuh lagi arsitektur kuno itu. Itu kesimpulan dari kritik Le Corbusier setelah mempelajari begitu banyak bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan monumental dari masa lalu di berbagai wilayah dunia. Di sana pentingnya kritik untuk memastikan teori arsitektur itu mengalami perkembangan bahkan perubahan. Mengapa? Karena konteks ruang dan waktu kita berubah. Konteks ruang kita berbeda, konteks waktu kita berubah. Sehingga agar arsitektur itu relevan gitu ya, bagi masyarakat kita, bagi zaman kita, bagi ruang kehidupan kita, ya maka harus kritik dilakukan. Nah, gitu. Nah, apa yang dilakukan Le Corbusier itu sama apa yang dilakukan oleh Einstein di bidang fisika. Nah, ini fotonya Le Corbusier dengan Einstein ketika bertemu di Amerika. Ini foto langka ini. Dua orang besar ketemu. Einstein, dia melakukan kritik terhadap fisika Newton. Sehingga dari kritiknya itulah Einstein menawarkan rumusan baru. Ya, fisika kuantum itu. Bahwasanya fisika Newton tidak dapat digunakan untuk objek-objek yang kecil. Ini dilakukan kritik dulu. Maka diperkenalkan yang baru. Nah, begitu ya. Jadi itu hubungan antara teori, sejarah, dan kritik. Kritiklah yang memastikan teori itu terus mengalami perkembangan agar selalu relevan dengan tempat hidup kita dan waktu kita hidup. Mama kita dapat ada teori sekarang ini. Teori itu dirumuskan di Inggris abad 21, teori baru berarti itu. Kemudian kita mau menggunakan teori itu untuk di Surakarta. Nah, zamannya bisa sama abad 21, tapi tempatnya kan beda. Nah, kita lakukan kritik dulu. Relevan tidak teori itu kita gunakan di Surakarta? Padahal teori itu dirumuskan di London, di Inggris. Walaupun sama-sama kita hidup di abad 21. Nah, itu ya aspek pertama ya dari kritik arsitektur dalam lingkup keilmuan arsitektur. Dalam lingkup praktik berarsitektur, ya, dalam lingkup praktik berarsitektur, maka seorang kritikus ini dia merupakan komunikator. Dia merupakan komunikator dan juru bicara bagi masyarakat. Agar masyarakat kita ini melek dengan arsitektur, ya, agar masyarakat kita ini memahami suatu masalah arsitektur, ya, maka dibutuhkan seorang kritikus. Ketika terjadi suatu pembangunan, di tengah masyarakat, masyarakat yang tidak memahami bidang keilmuan arsitektur menganggap pembangunan itu bisa saja positif gitu ya. Oh, di dekat rumahku akan ada mall, akan ada hotel. Oh, di dekat rumahku akan ada bandara gitu ya. Nah, di sini tugas kritikus yang dia memahami bidang keilmuan arsitektur. Terkhusus sejarah dan teori. Dia harus bisa menjadi juru bicara dan komunikator kepada masyarakat. Contoh ya, kalau ternyata pembangunan mall itu justru nanti akan berdampak negatif terhadap ketersediaan air tanah, dia harus sampaikan itu kepada masyarakat. Jangan senang dulu lah dengan bangun mall. Jangan senang dulu dengan bangun mall. Ini loh dampaknya nanti, air tanahmu nanti berkurang.
nggak ada lagi air bersih nanti di sini. Nah, dia harus mampu menggugah kesadaran masyarakat terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Begitu juga ketika ada masyarakat yang merasa berkeluh kesah gitu ya, cemas, khawatir terhadap suatu pembangunan di wilayahnya, seorang kritikus harus mampu membawa suara masyarakat ini agar didengar oleh pihak-pihak yang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan. Apakah disampaikan kepada arsiteknya, pemilik proyeknya, kepada pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi kritikus itu posisinya sentral untuk memastikan pembangunan yang terjadi itu adalah pembangunan yang berkeadilan, memang benar-benar dibutuhkan dan berdampak baik terhadap kehidupan manusia dan alam semesta. Seorang kritikus itu posisinya. Nah, karena tidak populernya menjadi seorang kritikus, ya, maka pembangunan yang terjadi itu walaupun berdampak buruk terhadap masyarakat dan alam dan lingkungan, ya, tidak ada yang mengingatkan masyarakat dan tidak ada yang mengingatkan pelaku pembangunan, baik arsitek, kontraktor, pemilik maupun pemerintah, tidak ada. Itu dampak dari minimnya kritikus di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat juga tidak memiliki kesadaran yang peka terhadap pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Masyarakat kita itu kan pada umumnya menganggap pembangunan pasti baik. Ya belum tentu. Ya. Jadi kira-kira demikian ya. Kawan-kawan, kedudukan kritik itu dalam lingkup keilmuan arsitektur maupun dalam praktik berarsitektur atau dalam praktik pembangunan. Nah, ini kan contoh masalah-masalah yang kita temukan. Masjid As-Safar, ya. Pak Ridwan Kamil sebagai arsiteknya itu berhadapan dengan Pak Rahmat Baikuni yang menilai Masjid As-Safar ini bertentangan dengan nilai-nilai bahkan akidah Islam, ya kan, dinilai menerapkan simbol-simbol Illuminati. Nah, ributlah masyarakat luas, khususnya umat Islam gitu ya. Hampir-hampir tidak ada kritikus yang bicara. Gitu ya. Nanti kita akan bahas ini lebih khusus ya pada sesi-sesi sebelumnya. Ini juga ya pola jalan di depan gedung wali kota Solo yang dinilai oleh sebagian umat Islam mirip dengan simbol salib, maka ributlah kita sampai terjadi demo besar-besaran di hari Jumat. Setelah itu maka polanya dirubah. Dan tidak ada kritikus yang bersuara. Gitu. Ya. Sehingga keributan itu terjadi. Keributan terjadi karena tidak adanya kritikus. Dan terjadinya keributan itu ya sifatnya bisa saja menjadi kontraproduktif. Tidak ada penjelasan yang dibutuhkan. Ketiadaan kritikus menjadikan ya penjelasan dari pemerintah ya itu tidak sampai kepada masyarakat yang sudah kadung marah. Penjelasan dari Pak Ridwan Kamil sebagai perancang tidak sampai kepada umat Islam yang salah memahami desainnya. Itu kan dibutuhkan komunikator dan juru bicara. Ini juga sempat booming toh, ya, rencana ibu kota baru itu ya ternyata pada tahap rencana saja sudah bermunculan gitu ya rencana-rencana untuk pembangunan yang dilakukan oleh developer swasta. Ini kan kritikus harus bicara sebenarnya ada apa? Apa hubungan pemerintah dengan developer swasta ini? Mengapa pembangunan bisa berjalan bersamaan antara yang dilakukan pemerintah dengan developer swasta? Ada apa sebenarnya?
Lalu apa dampaknya nanti terhadap lingkungan dan apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat asli sana, terutama yang perekonomiannya lemah. Kan dibutuhkan kritikus. Nah, ini juga nih ya, di Solo ini ya, kita akan punya 2 masjid baru di Solo, ya, Masjid Jami besar ya. Satu yang pertama Masjid Sriwedari, ya, kemudian yang kedua Masjid Hibah dari Uni Emirat Arab, ya, di yang berdekatan dengan Taman Balai Kambang gitu ya, Terminal Tirtonadi. Kita umat Islam pasti senang tahu punya masjid baru. Tapi sebagai seorang kritikus, kita harus mampu kritis. Ada apa atau dengan pembangunan 2 masjid ini? Butuh tidak kita? Sehingga seorang kritikus arsitektur itu dia harus mengambil posisi ketika terjadi polemik dalam hal pembangunan. Kira-kira begitu kawan-kawannya gambaran dari mata kuliah kritik arsitektur dan EPH yang akan kita selenggarakan 1 semester ini. Demikian yang bisa saya sampaikan materinya ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, disanggah, ditanggapi, silakan ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan kawan-kawan kalau ada pertanyaan. Silakan bisa bertanya dengan open mic atau diketik di kolom chat ya. Silakan. Ada pertanyaan Pak di chat. Ya, sebentar ya. Dari Mbak Dara. Dari Mbak Dara Aska. Bagaimana jika komunikator, yakni kritikus, sudah memberikan pemahaman ke khalayak luas atau suatu karya arsitektur itu mendapat penolakan dari masyarakat? Apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, ini sebenarnya materinya nanti di sesi-sesi ke depan ya, tapi khususnya pada materi berkaitan dengan pertimbangan kritik. Tapi bisa saya sampaikan singkat begini. Penerimaan masyarakat maupun penerimaan pihak lain terhadap kritik yang disampaikan oleh seorang kritikus itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama berkaitan dengan cara penyampaian kritik, bahasa kritiknya. Bahasa kritiknya. Ketika Pak Rahmat Baikuni ya melakukan kritik terhadap Masjid As-Safar rancangan Kang Emil itu, bahasa kritiknya kan keras sekali. Sampai mengisyaratkan ya dilarangnya dan diharamkannya sholat di masjid itu. Karena ada simbol-simbol kesyirikan dalam masjid itu. Dengan bahasa yang keras. Sehingga seorang kritikus itu dia harus mahir berbahasa. Bahasa yang difahami oleh kaumnya. Bahasa yang dapat diterima oleh kaumnya. Nah, itu penting tuh. Pertama masalah bahasa. Ya. Kedua masalah media. Masyarakat kita ya itu familiar dengan media apa? Kalau dulu mata kuliah kritik itu ya tugasnya saya minta mahasiswa mengirimkan tugasnya ke media massa cetak. Dulu pernah itu, ya. Mungkin 3-4 tahun yang lalu ya.
Tapi ternyata media cetak sekarang kan tidak populer di tengah masyarakat. Berapa banyak orang tuh beli koran setiap hari gitu ya. Ya, sehingga sekarang tugasnya saya format dengan YouTube ya, menjadi video jurnalistik arsitektur. Sehingga diharapkan media yang familiar digunakan masyarakat itu diharapkan kritik kalian bisa sampai gitu loh. Sudah bahasanya baik, ya, sudah medianya mudah diakses. Tapi ternyata bagaimana Pak kalau tetap tidak bisa diterima? Nah, ini berarti masalah konten kritiknya. Karena konten kritiknya ini kan berkaitan dengan cara pandang tertentu. Cara pandang tertentu. Nah, nanti ada cara-caranya. Bagaimana seumpamanya kita umat Islam nih, ya, seorang kritikus yang pandangan kita ya sebagai seorang Muslim, sehingga ketika kita melakukan kritik, ya, terhadap suatu pembangunan, ya kita mau tidak mau kan menggunakan pandangan kita sebagai seorang Muslim. Nah, bagaimana sekarang menyampaikan kritik kita sebagai seorang Muslim, ya tidak saja disetujui oleh sesama umat Islam, tetapi juga disetujui oleh umat beragama yang lain. Nah, di sana akan menjadi permasalahannya. Nah, itu nanti kita akan bahas tersendiri ya. Bagaimana agar kritik kita ini dapat diterima oleh masyarakat luas, walaupun berangkat dari cara pandang kita sebagai umat Islam. Di sana pentingnya nanti kita belajar menyampaikan kritik. Tetapi memang sekali lagi tidak bisa dihindari terjadinya polemik dengan sesama kritikus gitu ya. Karena setiap kritikus itu kan punya pandangannya masing-masing ya. Nah, contohlah dalam yang frontal lah gitu ya. Kritikus Muslim dengan kritikus yang dia ateis bisa jadi sudah hampir dipastikan ya penilaian kritiknya berbeda, konten kritiknya berbeda. Karena apa? Karena keyakinan kita berbeda. Dan keyakinan itu akan mempengaruhi kita melakukan kritik dengan dasar pertimbangan apa. Gitu. Sehingga akan terjadi polemik dengan sesama kritikus itu biasa. Polemik itu terjadi biasa karena perbedaan cara memahami kehidupan disebabkan keyakinan yang berbeda mempengaruhi pertimbangan kritik yang berbeda. Dan itu hal biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, kritik mengkritik itu biasa. Tapi nanti kita akan belajar kalau terjadi itu apa yang harus dilakukan, begitu ya. Kira-kira begitu Mbak Dara yang bisa saya sampaikan di mata kuliah pengantar ini, karena ada materi khususnya ya, untuk berbicara terkait dengan pertimbangan kritik. Allahu a'lam. Silakan kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Berdiskusi Pak. Silakan Mas Khairul Anwar. Sedari awal kan Bapak ngejelasin tentang aspek-aspeknya kritik Pak ya. Ya. Berbagai macam aspek itu yang tadi yang dari awal Bapak jelasin itu masuk ke dalam etika kritik nggak Pak? Soalnya kebanyakan sekarang itu pada jago-jago kritik Pak. Haters gitu. Tapi punya etika Pak. Iya. Contohnya sama kayak sains aja Pak. Sains tanpa etika kan itu bahaya juga Pak. Jadi etika kritik yang baik itu gimana ya Pak? Nah, terima kasih Mas Khairul Anwar ya. Ya dalam kritik kita akan memiliki etika. Karena apa? Karena kita akan menyampaikan kritik itu kepada masyarakat. Dan tujuan kita agar kritik itu dapat sampai dan disetujui oleh masyarakat. Sehingga kita harus memperhatikan etika. Ada etika seorang kritikus itu ada. Salah satunya etika berbahasa. Ya. Contoh ini ya. Contoh. Nah ini baru-baru terjadi ini toh. Mengapa toh kita melazimi terjadinya korupsi? Seakan-akan kan dalam pikiran kita jadi pejabat ya pasti korupsi gitu loh. Dan itu pelaziman gitu loh. Dalam persepsi kita kan pelaziman ya. Ya kalau dia nggak korupsi ya dia nggak bisa lah jadi pejabat. Ya. Karena menjadi pejabat modalnya besar. Itu kan pelaziman.
Nah, kemudian beberapa apa media massa gitu ya, saya lupa daftarnya itu, bersepakat ya, kita tidak lagi menggunakan istilah koruptor kepada orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Kenapa? Karena dalam aspek kebahasaan, koruptor itu kok sudah dilazimi sebagai sesuatu yang biasa gitu ya. Pejabat mesti korupsi. Sehingga ketika dia ditangkap sebagai koruptor, ya dia dianggap dia sebagai korban lah dari sistem gitu loh. Dia sebagai korban dari sistem. Nah, ketika dia sudah dipenjara, menjalani hukuman, kemudian dia kembali berkiprah di masyarakat, masyarakat tetap memandang dia baik, orang baik loh. Dia korban kok. Dia sebagai koruptor itu korban. Nah, sehingga beberapa media massa itu kemudian bersepakat kita tidak lagi menggunakan istilah koruptor. Untuk apa? Untuk kembali mengasah kepekaan persepsi masyarakat bahwasanya korupsi itu kejahatan, sehingga digunakan kata apa? Rampok, maling. Nah, itu salah satu etika berbahasa. Contoh bidangnya lain. Itu sempat rame ya beberapa tahun belakangan. Ketika terjadi perkosaan, ya, media massa itu ada sebuah media massa menggunakan istilah perkosaan itu dengan digagahi. Nah, gitu. Digagahi. Digagahi. Kok seakan-akan pemerkosa itu dia menjadi gagah kalau melakukan perkosaan. Ini etika berbahasa yang nggak tepat ini. Untuk sesuatu yang itu merupakan kejahatan, kita menggunakan istilah yang tidak sesuai. Digagahi. Yang pas apa ya? Kita sebagai orang Islam menyebut itu perzinahan. Zina itu. Dia melakukan zina. Dan bahasa itu mempengaruhi persepsi masyarakat ya. Sekali lagi ya. Itu penting sekali seorang kritikus itu dia maksudnya etika dalam berbahasa bukan saja bahasa itu dapat difahami oleh masyarakat gitu ya, tetapi dia juga harus paham berkaitan dengan kepekaan persepsi masyarakat. Dia harus bisa memilih istilah-istilah yang mampu difahami dengan benar oleh masyarakat sehingga persepsi masyarakat akan terpengaruh. Antara digagahi dengan zina, ya kan sebenarnya sama saja maksudnya, tetapi kan maknanya menjadi berbeda. Persepsinya menjadi berbeda. Koruptor dengan malingnya sama saja maksudnya, sama-sama nyuri, tapi kan persepsinya berbeda. Nah, itu yang pertama. Berkaitan dengan etika yang lain itu adalah proses kritik. Kita sebagai seorang kritikus, ya kita dianggap beretika kalau kita ketika melakukan kritik kita sudah melakukan tahapan-tahapan atau metode kritik. Contoh, sebelum kita menyatakan sesuatu benar salah, ya terlebih dahulu kita harus memiliki data yang cukup. Di sesi berapa? Sesi keempat ya, kalau nggak salah nanti kita akan bicara metode kritik. Nggak boleh ujuk-ujuk kita mengatakan, oh itu salah tuh. Nah, sehingga dimaksud di sini kritik arsitektur itu punya muatan objektifnya, gitu loh. Bukan subjektif yang seenaknya gitu ya. Nggak, buat aku salah kok. Nah, mengapa salah? Datanya apa? Punya data apa? Anda sebagai seorang kritikus menyimpulkan itu salah. Itu yang disebut tadi Mas Khairul Anwar, ya di media sosial sekarang itu banyak kritikus amatiran. Kritikus amatiran. Suka mensalahkan, suka membenarkan tanpa dia memahami proses untuk menyimpulkan itu. Ini nanti membedakan antara seorang kritikus profesional dengan kritikus amatiran. Masalahnya di media sosial itu banyak yang amatiran. Sehingga yang profesional itu ketika bersuara, suaranya tidak didengarkan.
Ini kita akan bahas lebih khusus nanti di sesi-sesi selanjutnya. Kira-kira begitu Mas Khairul Anwar ya, Allahu a'lam. Terima kasih Silakan. Pak atas jawabannya. Sama-sama. Kalau ada satu lagi, silakan kawan-kawan, agar kalian punya jeda waktu untuk sebelum mengikuti kuliah selanjutnya. Ada Izin lagi? bertanya, Pak. Silakan Mbak Fadira. Tadi kan dijelasin di awal kalau kritik itu kan agar teori arsitektur itu selalu berkembang kan, Pak. Bagaimana jadinya kalau ternyata kritik itu malah membuat suatu kemunduran dalam arsitektur? Nah, contoh kemundurannya bagaimana Mbak Fadira? Nggak tahu sih, Pak. Mungkin apakah ada kasus seperti itu atau... Nah, menarik ini. Ini masalah kita, apa kita sebut maju dan mundur, kan begitu. Kan? Kita itu dipaksa untuk menerima kemajuan itu, indikatornya adalah pembangunan fisik. Kita dipaksa itu. Pembangunan fisik seperti apa? Pembangunan fisik yang menerapkan teknologi terkini. Seakan-akan kalau arsitektur itu semakin canggih, maka semakin maju kita. Dengan arsitektur yang semakin canggih lah, maka dimungkinkan membangun arsitektur yang semakin tinggi, semakin besar, semakin monumental, kan begitu. Dan ini mempengaruhi mayoritas ya pegiat di bidang arsitektur, apakah mahasiswa, arsitek, pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Persepsi kita itu maju, kita harus semakin canggih. Dengan menerapkan teknologi paling canggih, kita mampu memiliki arsitektur paling tinggi, paling besar, paling megah, paling monumental. Kan begitu. Nah, lalu sebagai seorang kritikus kan kita harus bertanya, nah, apa itu kemajuan? Sebenarnya maju itu apa? Toh? Mundur itu apa? Bagaimana dengan kiprah dari Romo Mangunwijaya yang membangun arsitektur bersama masyarakat bawah? Dengan kemampuan ketukangan yang mereka miliki, itu maju atau mundur itu? Dari segi atau dari aspek fisikalnya, ya penerapan teknologinya, kita bisa katakan mundur. Tapi hakikatnya itu mundur atau maju? Ketika arsitektur dibangun sendiri oleh masyarakat dengan teknik ketukangan yang mereka pahami, ya, sehingga arsitektur itu mampu diopeni sendiri oleh masyarakat itu, ya, dengan kemampuan mereka sendiri, sumber daya mereka sendiri, tanpa butuh mengeluarkan uang, membayar tukang, membayar jasa arsitek, gitu, ya. Dia mampu membangun arsitekturnya sendiri. Nah, itu sebenarnya masyarakat itu maju atau mundur. Sekarang mengapa muncul profesi arsitek? Ya, karena cara pembangunan atau bentukan arsitektur yang sekarang ini tidak dapat dibangun, dirancang oleh masyarakat awam. Sehingga butuh jasa arsitek. Karena di sana ada permintaan, berarti ada kebutuhan terhadap jasa. Berarti apa? Ada peluang pekerjaan di sana, peluang ekonomi di sana. Kalau zaman dulu kan enggak. Semua orang jadi arsitek. Ya, mereka bisa bangun sendiri, bangun rumahnya sendiri. Memanfaatkan bahan bangunan yang ada di lingkungannya sendiri. Nah, kemudian kita katakan, oh itu tidak estetis lah. Oh, tidak kekinian lah. Enggak keren lah. Itu bukan arsitektur, itu gubuk itu. Nah, lalu bagaimana dilakukan dengan Pak Eko Prawoto, Yusing, Mas Andi Rahman, yang kembali mengangkat ketukangan masyarakat, membangun bersama masyarakat dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan sumber daya yang mereka dapati. Nah, itu maju atau mundur itu? Nah, bagi saya kemunduran itu ketika masyarakat itu tidak berdaya untuk membentuk ruang kehidupannya sendiri. Itu kemunduran. Ketika suatu kota dibangun tanpa melibatkan masyarakat, itu kemunduran. Itu menarik sekali ini Mbak Fadira ya.
masalah maju mundurnya. Ketika kita berkiblat, teori kita itu berkiblat ke barat, yang dari segi geografis sudah berbeda, dari segi budaya sudah berbeda, dari segi keyakinan sudah berbeda, ya, dari segi tingkatan perekonomian sudah berbeda, gitu ya. Ujuk-ujuk kita menerapkan teori-teori dari mereka, ya pasti akan bermasalah dengan kita. Pasti akan muncul masalah. Dan itu sudah terjadi, toh. Kita punya arsitektur modern, tapi mengapa masih ada orang tidak punya rumah? Itu menjadi pertanyaan. Lalu kita katakan maju atau mundur kita ini. Ketika orang kaya dia punya rumah lusinan, tapi ada kalangan bawah yang dia tidak bisa punya rumah. Karena harganya terlalu mahal bagi mereka. Ini maju atau mundur ini? Kira-kira begitu Mbak Fadiraya, kita akan membahas banyak masalah itu nanti di bagian materi berkaitan dengan isu analisa kritik. Ya, insya Allah, itu Allahu a'lam. Begitu kawan-kawannya, sesi pengantar kita cukupkan ya, agar kawan-kawan punya waktu jeda untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu sebagai bukti kehadiran dan bukti terlaksananya sesi ini. Ya, foto bersama akan dikoordinir oleh Mbak Mun. Silakan Mbak Mun, bisa dikoordinir. Ya, buat teman-teman langsung on cam aja ya. Buat Belum mandi nggak apa-apa kok. yang lain. Udah. Mbak Fadira, Mbak Karin. Bentar ya, tunggu temennya dulu. Bentar. Oke, sudah saya capture, Pak. Oh, bentar. Sudah Mbak Munia? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Kita akhiri kawan-kawan sesi kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kawan-kawan sudah hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas materinya. Sama-sama. Saya pamit duluan ya. Terima kasih Pak. Halo.